Copyright strike atau yang biasa kita sebut juga dengan teguran hak cipta. Ya, jadi channel Asadikul Haq sekarang lagi kena teguran hak cipta atau copyright strike 1. Ya, jadi sebagian dari kalian juga mungkin udah tahu bahwa di tanggal 12 kemarin itu salah satu live streaming, pada saat kita live streaming sore hari itu tiba-tiba langsung dihapus oleh YouTube. Jadi pada saat saya sementara live itu tiba-tiba dihapus oleh YouTube. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ada pihak yang mengklaim bahwa yang saya live streamingkan tersebut, konten yang saya live streamingkan tersebut adalah ada hak cipta milik mereka. Dan sampai detik ini saya juga masih tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, karena saya juga cukup yakin bahwa yang saya live streamingkan itu bukanlah hak cipta mereka, bukanlah konten yang berhak cipta. Ya, tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur ya. Dan kita kena strike. Dan akhirnya saya dilarang live streaming dulu sama YouTube. Oke, jadi yang pertama, di sini saya mau kasih tahu dulu ke kalian, mungkin ada beberapa juga yang nggak paham. Ada cukup banyak sebenarnya sih yang nggak bisa membedakan yang mana teguran hak cipta atau copyright strike ataupun klaim konten ID. Jadi kalian lihat di pojok kanan ini dasar-dasar klaim hak cipta. Nah, ini berbeda, konten ID ini berbeda dengan dasar-dasar teguran hak cipta gitu loh. Jadi kalau konten klaim ID itu sebenarnya hanya mempengaruhi video kita doang. Jadi ketika kita mengupload video, terus anggaplah misalnya soundnya atau background atau musik yang kalian pakai itu ternyata kena copyright. Nah, itu sebenarnya bisa jadi konten ID, tapi bisa jadi juga teguran hak cipta ya. Memang agak-agak mirip-mirip juga nih, tapi sebenarnya beda. Nah, jadi ketika konten ID itu kena, konten kalian ya di YouTube itu kena copyright, misalnya ada background sekian detik ya. Contohnya mungkin contoh simpelnya intro saya dah. Intro yang kalian dengar biasanya kalau saya upload video. Nah, itu ada beberapa musik yang kena copyright, ada juga yang enggak. Tapi kalaupun kena copyright, itu masih bisa diselamatkan. Artinya video kita itu masih bisa diselamatkan gitu. Masih bisa dimonetize, masih bisa ditayangkan iklan segala macam di situ, masih bisa dapat duit dari situ. Dengan catatan ketika musiknya kena copyright, kita menghapus musiknya, kemudian ataupun mengganti musiknya ataupun memotong videonya, meng-cut videonya gitu loh. Jadi banyak opsi sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kena yang namanya klaim konten ID. Ya, jadi kalau teguran hak cipta itu beda banget dan ini menakutkan sekali anyway. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, mungkin ini juga sekedar informasi aja. Siapa tahu ada yang memang belum tahu, dan tentu saja juga untuk teman-teman yang lagi menjalani atau mengerjakan bidang seperti saya, yaitu membuat konten di YouTube untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa hidup dari sini. Mungkin informasi ini bermanfaat kalau misalnya kalian belum tahu lah apa itu teguran hak cipta. Jadi teguran hak cipta itu intinya YouTube hanya memberi kita kesempatan sebanyak 3 kali. Jadi ketika Anda mendapatkan teguran hak cipta atau copyright strike selama 3 kali berturut-turut, itu sanksinya atau dampak terburuknya yang kalian dapatkan itu adalah channel kalian bisa dihapus sama YouTube. Semua videonya dihapus, channelnya bakal hilang.
hilang sama sekali. Jadi tentu saja ini mengerikan banget karena kita membangun YouTube ini bener-bener dengan usaha yang besar ya, anyway besar banget ya. Contohnya aja saya ini yang bangun channel ini udah kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya, dan kalau misalnya semoga nggak terjadi ya, semoga nggak terjadi, dan kalau misalnya YouTube saya sampai dihapus, wah saya nggak ngerti lagi. Saya tentu saja bakal sangat-sangat sakit hati pastinya ya. Siapa sih yang tidak sakit hati kalau kayak begitu? Ya, tapi sebelum dihapus channelnya itu, kita dikasih kesempatan oleh YouTube itu sendiri. Nah, jadi kalian udah baca di sini tadi ya. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang mengajukan permintaan penghapusan yang lengkap ya, yang lengkap dan valid terkait penggunaan konten yang dilindungi hak cipta miliknya. Jika kami mendapatkan pemberitahuan resmi semacam ini, kami akan menghapus video Anda demi mematuhi hukum hak cipta. Video hanya bisa mendapatkan satu teguran hak cipta dalam satu waktu. Jadi nggak bisa tuh satu video tuh langsung ada 3 klaim hak cipta, nggak bisa. Jadi satu video, satu hak cipta. Satu teguran hak cipta biasanya. Perlu diperhatikan bahwa video dapat dihapus dari situs karena alasan lainnya ya. Jadi tidak serta-merta itu video kalian dihapus itu karena teguran hak cipta doang atau copyright strike. Tidak semata karena itu doang. Ada beberapa hal lagi, bisa jadi klaim konten ID juga. Kemudian juga banyak sih sebenarnya ya. Banyak banget kalau misalnya kita mau pelajari. Jadi apa yang terjadi ketika saat kita mendapatkan teguran hak cipta? Nah, ini dia udah dijelasin banget ya di YouTube semua. Jadi mereka bilang, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, betul banget. Jika Anda menerima teguran hak cipta, teguran tersebut bersifat sebagai peringatan. Jika Anda mendapatkan teguran hak cipta untuk pertama kalinya, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Kursus hak cipta membantu kreator memahami hak cipta dan penegakannya di YouTube. Ya, jadi orang seperti saya ini yang baru kena sekali itu bakal mengikuti kursus hak cipta, dan di situ bisa kita pelajari juga soal hak cipta seperti yang dibilang sama YouTube. Jadi kita bisa paham apa-apa aja nih yang nggak boleh nih di YouTube, karena banyak banget aturan di YouTube. Dan tentu saja ya kalau kita benar-benar serius di YouTube, ini bukan sesuatu yang main-main ya. Jadi ada banyak aturannya, tidak sembarangan kita bisa mengupload video, tidak seenak jidat aja kita upload, pasang musik segala macem. Itu tidak seperti itu. Banyak sekali yang mesti kita perhitungkan, yang mesti kita pikirkan sebelum kita mengupload atau mempublish video ataupun kita live streaming. Nah, di sini udah dijelasin juga ya. Teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Selain itu, jika live stream aktif Anda dihapus karena melanggar hak cipta, akses Anda ke live streaming akan dibatasi selama 7 hari. Ya, jadi kalau kita lihat kasus yang saya alami ini yang saya dapatkan sekarang. Ini yang sekarang dikenakan di channel ini. Jadi, karena teguran saya itu masih teguran pertama, jadi pertama kali, itu bakal dibatasi selama 7 hari live streamnya. Dan setahu saya juga ketika kena yang kedua kalinya itu bakal dibatasi selama 2 mingguan kalau nggak salah ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya ketika kita kena teguran hak cipta. Dan ketika kita ditegur 3 kali, dapat teguran 3 kali ya, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, mengerikan banget cuy. Lihat, akun Anda bersama channel terkait dapat dihentikan, yang artinya misalnya nih di channel ini itu saya kaitkan dengan, anggaplah YouTube kedua saya gitu loh. Kan banyak tuh YouTuber atau content creator di sana yang punya channel lebih dari satu, dan mereka rata-rata ya di channel utama mereka kaitkan semua tuh channel, misalnya channel gaming nih, terus dikaitkan dengan ada YouTube keduanya itu channel, misalnya channel pribadi yang istilahnya ngebahas soal kehidupan pribadinya mungkin ya kan. Itu ada beberapa itu yang seperti itu. Nah,
itu bakal dihapus semua cuy dari YouTube. Jadi bukan cuma satu akun saja, akun yang lainnya pun kena imbasnya juga. Kemudian yang kedua, semua video yang diupload ke akun Anda akan dihapus. Wow, bayangkan saja itu ya. Saya sudah mengupload sekitar 2.500 video dan kalau itu dihapus semua, ya ampun. Ngeri banget. Dan yang ketiga, Anda tidak dapat membuat channel baru. Aduh, pensiun ya dari YouTube kalau kayak gitu. Oke, dan di sini ada lagi yang namanya masa tenggang. Nah, kita baca lagi nih. Jika channel Anda tergabung dalam program partner YouTube, artinya kita udah udah dimonetize gitu. Artinya kita udah dapat penghasilan dari YouTube juga. Nah, intinya udah jadi partner, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan masa tenggang selama 7 hari. Setelah mendapatkan 3 teguran hak cipta, Anda memiliki 7 hari tambahan untuk bertindak sebelum channel Anda dinonaktifkan. Jadi, ketika kita mendapatkan 3 kali, 1, 2, atau 3 kali yang teguran hak cipta, itu sebenarnya YouTube ngasih waktu kita untuk membela diri gitu loh. Jadi, kita bisa mengajukan banding segala macam, dan kalau kita menang di pengadilan istilahnya, itu channel kita bakal diaktifkan kembali atau teguran hak ciptanya bakal dihilangin ya, dicabut gitu. Dan nah ini dia nih cara mendapatkan informasi teguran. Ini nggak perlu sih, ini mungkin ya, mengatasi teguran hak cipta. Nah, ketika kita kena teguran hak cipta ya, ada juga selain mengajukan banding ya, selain membela diri, ada juga beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Yang pertama juga ini menunggu masa berlaku teguran berakhir. Nah, jadi kalau misalnya kalian salah gitu dan kalian memang, oh iya sih ini video saya atau live streaming saya memang salah, ini ada mengandung hak cipta milik orang lain. Nah, kalau misalnya kalian merasa seperti itu, ya udah kalian tinggal menunggu aja. Teguran hak cipta akan berakhir setelah 90 hari. Jika ini merupakan teguran pertama, Anda harus menyelesaikan kursus hak cipta. Nah, ini yang kasus saya nih, sama di channel ini nih. Jadi saya menunggu 90 hari. Jika saya tidak mengajukan banding ya, jika saya tidak mengajukan banding ke YouTube untuk mencabut mencabut klaim hak cipta tersebut. Jadi saya sih biasanya lebih milih yang kayak gini ya, karena walaupun saya merasa saya tidak bersalah juga di live streaming sebelumnya yang kena klaim hak cipta, tapi saat ini saya jadi memilih untuk bersabar aja menunggu 90 hari, dan saya juga udah melakukan yang kedua ini. Nah, di nomor 2 di sini meminta pencabutan klaim hak cipta. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu 90 hari, kalian juga bisa meminta pencabutan klaim. Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim video. Anda dapat memintanya untuk mencabut klaim hak cipta atas pelanggarannya. Mencabut klaim atas pelanggaran hak cipta ya. Jadi saya juga udah melakukan yang kedua ini. Saya minta kepada yang lakukan klaim untuk mencabut ya, tapi sampai sekarang masih belum dibalas juga sama orangnya ya. Karena mungkin ini cara kedua, cara yang cukup sulit ya. Cukup sulit sebenarnya. Karena ya kalau misalnya orangnya memang baik hati dan memang ia peduli sama kita juga ya, tapi ya kayaknya susah sih. Susah sih. Ini belum dibalas sampai sekarang. Dari tanggal 12 saya udah email. Dan kalau memang nggak dibalas ya saya kembali ke cara yang pertama aja, menunggu sampai 90 hari biar tegurannya itu hilang dengan sendirinya ya. Dan untuk pengajuan yang ketiga ini saya juga tidak mau melakukan itu. Bukan berarti saya saya merasa kayak wah saya memang yang salah ini. Nggak juga sih. Cuman saya agak ragu aja karena ada banyak hal yang kita tidak paham sebenarnya. Yang saya kurang paham mengenai peraturan di YouTube ini ada banyak sekali. Jadi jangan sampai saya mengajukan banding dan kemudian malah makin memberatkan channel saya. Nah, itu sih yang agak saya ragukan ya, karena ini pengajuan yang ketiga ini dilakukan pada saat benar-benar yakin kita bahwa kita itu udah mengikuti aturan dan tidak salah gitu. Dan saya agak takut juga karena ya soalnya pemahaman saya ini masih kurang gitu loh, dan
ya gimana sih, siapa tahu dampaknya malah lebih buruk. Jadi mending saya menunggu aja 90 hari ya. Jadi menunggu aja dan bersabar, dan selama 90 hari ini ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan kita bisa berkelakuan baik. Ya, jadi selama 90 hari ini artinya kita kayak istilahnya diberi kesempatan lah sama YouTube untuk menjaga channel kita agar tidak terkena lagi strike ya. Tapi kalau misalnya dalam 90 hari ini anggaplah udah sebulan nih berlalu nih, bulan depan anggaplah Anda kena lagi tuh strike kedua. Nah, itu yang bahaya sih. Itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya dalam 90 hari ini kalian udah menyelesaikan dan tidak kena teguran hak cipta, nah berarti channel kalian bersih lagi. Tapi misalnya 5 bulan kemudian kena lagi strike, nah itu kehitung satu lagi tuh. Kehitung satu lagi. Jadi kembali lagi ke satu, artinya kalau udah lewat 90 hari itu direset dulu teguran hak ciptanya. Jadi ketika kena lagi itu bukan menjadi teguran yang kedua, tapi menjadi teguran yang pertama lagi. Kecuali kalau dalam 90 hari kalian kena yang pertama, terus kena yang kedua lagi, kena yang ketiga lagi, nah itu tuh yang bisa ditutup akunnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa saya selesaikan ini. Aduh. Jadi untuk sementara kemungkinan besar ini saya nggak bisa live streaming ya, karena kalau kita baca di sini nih menghindari pembatasan live streaming YouTube. Nah, di sini. Ada mana sih tadi? Oh, yang ini ya. Salah saya. Bukan yang itu. Mana tadi ini nih yang 7 hari. Nah, ini. Jadi 7 hari kemungkinan saya nggak bakal live streaming. Tapi kalau memang saya cuman dibatasi live streamingnya doang, upload video masih bisa, itu saya bakal usahain bikin video juga setiap hari. Ya, karena nggak bikin konten, nggak makan cuy. Ya kalian udah tahu lah, saya udah benar-benar full time di YouTube dan memang ya disinilah sumber penghasilan saya gitu. Jadi saya bakal tetap berusaha untuk bikin video yang sebaik mungkin, yang benar-benar hati-hati gitu ya, biar nggak terjadi kesalahan lagi. Tapi saya juga tetap bakal cek setiap hari. Besok saya bakal coba live lagi. Kalau misalnya tetap nggak bisa ya berarti saya bakal coba lagi besoknya dan besoknya lagi sampai 7 hari ya. Karena saya agak merasa heran juga sih, agak ada yang janggal juga sih di sini karena saya kan kena teguran hak cipta itu di tanggal 12 ya, 12 Juni. Nah, saya pikir ketika saya kena itu harusnya saya udah nggak bisa live streaming. Tapi nyatanya saya bisa live streaming lagi di tanggal 12, tanggal 13, 14, dan tadi pagi tanggal 15. Masih bisa live. Nah, malamnya ini di tanggal 15, yang sekarang pada saat saya record video ini, itu baru nggak bisa. Nah, itu yang saya agak bingung juga sih, kok baru sekarang nggak bisanya ya? Makanya saya agak kaget juga tadi sih. Saya pikir, wah saya kena teguran yang kedua kali kayaknya nih, kenapa nggak bisa live? Ternyata memang baru nggak bisa live sekarang dan tegurannya itu masih satu aja sih. Jadi, aman, lega saya. Masalahnya bahaya banget Pak kalau udah dapat yang kedua. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. Ini saya nggak tahu udah berapa lama saya merecord. Recordnya saya nggak tahu juga bakal naiknya kapan, diuploadnya kapan. Semoga sih bisa. Jadi ya ini juga saya nggak bikin skrip, nggak nulis gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut saya sekarang ini ya benar-benar dari sini semua. Belum nggak bikin skrip. Aduh, pokoknya saya bingung banget dah. Gak bisa live pula lagi nih 7 hari. Lama tuh seminggu. Lama boy. Seminggu, aduh. Jadi begitu aja ya mungkin untuk video kali ini. Dan saya harap teman-teman juga yang sama seperti saya, konten kreator juga, YouTuber juga, atau apapun itulah, atau pembuat video lah pokoknya di YouTube, ya semoga kalian hati-hati ya, maksudnya semoga kalian aman-aman dari teguran hak cipta karena ini sangat berbahaya banget. Hati-hati dalam mengupload video, dalam live streaming, karena itu bisa saja membuat channel kalian dalam bahaya gitu. Dan
ujung-ujungnya bisa kehilangan semuanya ya, bisa kehilangan YouTube. Wah, itu ngeri banget. Oh iya, kalian pernah dengar yang YouTube-nya calon sarjana kan, yang udah belasan juta subscribers itu yang dihapus juga tuh. Nah, itu setahu saya juga karena masalah seperti ini sih, teguran hak cipta, copyright strike. Bayangin aja channel yang belasan juta subscribers dihilangin gitu aja. Dan ya apalagi kita yang mungkin ya, apalagi kayak saya ini yang masih ya baru 41.000 subscriber lah, masih kecil mungkin di mata orang-orang ya kan. Yang besar aja bisa dihilangin, apalagi yang kecil bro. Aduh, begitulah ya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga tadi. Mohon maaf semuanya, saya nggak bisa live streaming karena bukan kemauan saya. Ini memang karena saya ada masalah ya. Tapi memang dalam hidup kita pastinya selalu ada masalah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya aja, dan tentu saja kita harus menghadapi masalahnya. Jangan kabur, jangan menyerah juga, karena saya yakin sih setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya juga. Oke, jadi thank you banget untuk semuanya, dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Bye-bye. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history.